Bayangkan kawan-kawan bahwa dunia hari ini mampu untuk membuat keputusan cepat dalam hitungan detik. Bahwa dunia hari ini mampu untuk membuat keputusan tanpa jeda, tanpa lelah, dan bahkan sebelum manusia memikirkan akar permasalahannya sebelumnya. Dunia bukan hanya tentang gambaran masa depan, namun dunia adalah apa yang kita jalani hari ini. Artificial Intelligence atau AI menjadi kekuatan dalam perubahan manusia untuk berpikir, berproses, dan bahkan dalam pengambilan keputusan. Di sini muncul dua perspektif. Akankah AI menjadi ancaman bagi manusia atau akankah AI menjadi mitra dalam manusia dalam berkembang? Di sini saya Anjas Eko Ramadan ingin mengajak rekan-rekan dalam menyikapi kedua perspektif tadi. AI yang terus berkembang pesat karena sering digunakan oleh para kalangan membuat ketergantungan dan membuat cara bekerja manusia itu berubah. Banyak manusia yang menggantungkan pekerjaannya ke AI. Manusia-manusia tadi atau pengguna-pengguna tadi dalam mengerjakan sesuatu sebelumnya bertanya ke AI dulu. Simple, kita sebagai mahasiswa yang sering mendapat tugas dari dosen, kita mempertanyakan soal-soal kepada AI. Namun di sini, jika kita menelannya mentah-mentah saja, itu bisa menjadi kesalahan besar ya teman, karena kita tidak menelaahnya terlebih dahulu, kita tidak mencarinya terlebih dahulu, kita tidak membandingkannya dengan sumber lainnya. Justru di situ menjadi bumerang bagi penggunanya itu sendiri. Teknologi eksponensial seperti ini perlu kita sikapi dengan bijak. Kita perlu untuk bersikap kritis dalam menggunakan AI. Apa itu AI? AI di sini belajar dari kecerdasan manusia. AI yang sering menerima atau menyerap informasi atau pertanyaan dari manusia akan terus belajar memproses informasi-informasi tadi. Dan jika pengguna-pengguna lainnya bertanya, maka AI belajar dari pengalaman pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Begitulah sistem AI bekerja. Kemudian AI belajar dari data. Itu poinnya. Yang ketiga, AI membantu membuat keputusan. Banyak sekali orang ragu terhadap pemikirannya sendiri. Kemudian dia bertanya tanpa membandingkannya dengan sumber yang lebih kredibel lainnya. Itu adalah kesalahan besar kawan-kawan. Di sini penggunaan AI seharusnya menjadi tempat pendukung lainnya aja, atau menjadi tempat diskusinya saja. Setelah sintesis dari sempat diskusi di AI tadi dihasilkan, teman-teman harus membandingkan hasilnya dengan sumber yang lebih kredibel lainnya. AI dalam kehidupan, pendidikan, kesehatan, bisnis. Pada intinya di sini ke dalam 3 sektor tadi, ketika kita mempertanyakan hal-hal, misal ambil contoh di dunia yang terdekat dari kita saja, misal pendidikan. Ironinya banyak mahasiswa yang hanya mengkopas jawaban dari AI saja, namun dia tidak membandingkannya sekali lagi dengan sumber yang lebih kredibel seperti misal jurnal. Pengguna AI yang bijak atau mahasiswa yang bijak dalam menggunakan AI sepatutnya menjadikan AI sebagai tempat diskusinya saja, menjadikan AI sebagai dasar diskusinya saja. Ketika diskusi tersebut menghasilkan suatu kesimpulan, maka kita tidak
seharusnya mencernanya mentah-mentah. Kita harus membandingkannya dengan sumber yang lainnya. Kita harus mampu untuk menganalisis, menelaahnya dengan kritis. Kemudian dengan cara seperti itu, selain kita terbantu oleh AI, namun di sini daya pikir kita juga dituntut untuk terus belajar kritis. Pengguna AI di Indonesia di sini didapatkan dari data Microsoft World Trend Index 2025 bahwasanya 66 pekerja di Indonesia itu menggunakan AI. Mereka menggunakan AI untuk membantu pekerjaan-pekerjaan mereka, sehingga pekerjaan-pekerjaan mereka menjadi lebih gampang untuk terselesaikan. Kekhawatiran terhadap AI, job loss, ketergantungan etika. Nah, ketergantungan di sini yang perlu kita highlight. Sekali lagi, kita tidak boleh untuk hanya bergantung, namun kita harus terus waspada. Kita harus terus waspada terhadap perkembangan teknologi saat ini. Kita harus menyikapinya dengan kritis, kita harus menyikapinya dengan bijak. Kita harus tahu etika dalam penggunaannya. Etika di sini seharusnya menjadi basic manner bagi penggunanya. Sekali lagi, kita harus paham dan bijak dalam penggunaannya. Nah, ini poin yang kedua yang sempat disinggung di awal, perspektif baru, etika AI sebagai mitra. AI sebagai mitra sepatutnya menjadi pembantu tambahan bagi penggunanya dalam berpikir. Di sini jika dikombinasikan seharusnya menjadi output yang lebih maksimal. Yang dulunya manusia hanya berpikir secara alamiah melalui pemikiran-pemikiran otak mereka, namun di sini dikombinasikan dengan memori-memori yang sudah tersimpan rapi di dalam AI. Terusnya AI menjadi sumber opsi tambahan yang bisa dikombinasikan secara baik oleh pengguna-pengguna tadi. Di sini poin yang harus di-highlight adalah sekali lagi harus mampu menganalisis, menelaah, mencerna, dan mengkombinasikannya secara baik. Ya, dampaknya bisa efisien dari segi waktu, karena apa yang kita tanyakan langsung bisa dijawab sama AI. Nah, di sini muncul penyalahgunaan, risiko ketergantungan. Penyalahgunaan di sini ya sesimpel ketika mahasiswa diberikan tugas tadi, dia tidak menggunakannya secara bijak. Dia hanya menelan mentah-mentah informasi yang didapatkan dalam AI. Sepatutnya AI dijadikan tempat diskusinya saja kalau menurut saya. Baru hasil dari diskusi bisa kita pelajari dan bisa kita bandingkan dengan sumber yang lebih kredibel lainnya seperti jurnal. Kemudian ketergantungan. Ya karena penggunanya sudah banyak, tentu kalau menghilangkan kata bergantung sulit. Namun di sini kita harus sikapi dengan mencoba untuk pelan-pelan berubah ke arah menyesuaikan porsi penggunaannya. Sikap yang harus diambil, kita harus terus berpikir kritis, kreatif, dan beradaptasi. Poin pentingnya adalah beradaptasi. Mungkin sekarang masih banyak teman-teman yang masih bergantung terus-menerus ke AI. Itu nggak apa-apa sebenarnya, cuman kita berangkat dari pemikiran kita sendiri. Kita harus mampu untuk berpikir sendiri, dan mungkin AI dijadikan tempat untuk validasi yang paling dasar, untuk nantinya pemrosesan yang ada di AI menghasilkan suatu hasil yang sekali lagi wajib untuk dibandingkan dengan sumber lainnya. Pesan akhir dari
AI bukan musuh dan adaptasi adalah kunci. Jangan jadikan AI ini musuh atau ancaman buat kita semuanya. Kita berpikir untuk beradaptasi dari perkembangan teknologi sekarang ini. Perubahan-perubahan atau perkembangan teknologi sepatutnya menjadi kombinasi yang kuat untuk peradaban manusia. Maka dari itu, bijaklah dalam penggunaan AI. Terima kasih, sekian dari saya, Anjas Syafran Ramadan. Sekali lagi, bijak dalam penggunaan AI.